Puji nama Tuhan saudara, apa kabar? Tuhan Yesus baik, dan hari ini kita sudah sampai di 1 Samuel pasal yang pertama. Sebelumnya mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa di surga, bersyukur kepadamu karena kasih setia dan anugerah-Mu Engkau nyatakan sampai dengan hari ini. Dan kalau kami sebentar akan merenungkan kebenaran firman-Mu, urapilah dan tuntunlah supaya kami dapat memahami segala kebenaran firman-Mu dan kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudara dikasih oleh Tuhan, pada saat itu Hana mengalami apa yang mungkin disebut sebagai pergumulan terberat seorang wanita atau seorang istri. Entah apa sebabnya, ia tidak dapat melahirkan keturunan untuk suaminya yang bernama Elkana. Perasaan rendah diri sudah pasti menggelayuti pikirannya ketika bersosialisasi. Sudah pasti ia dianggap rendah oleh masyarakat yang saat itu menganggap wanita mandul sebagai wanita yang kena hukuman Tuhan. Penderitaan Hana tidak berakhir sampai di situ saja. Madunya yang bernama Penina bukannya mendukung. Penina yang melahirkan anak bagi Elkana justru seringkali mengejek dan merendahkan Hana. Hati wanita mana yang tidak menderita jika diperhadapkan pada kenyataan seperti ini setiap hari? Kesedihan Hana tidak juga hilang. Ia baru dapat move on dari semua penderitaan itu ketika ia dengan kesungguhan hati mengutarakan keinginannya pada Tuhan. Setelah ia mengubah tangisannya menjadi doa, saat itulah akhirnya ia mau makan dan tidak lagi bersedih hati. Tidak ada orang yang tidak memiliki pergumulan. Pada satu titik, setiap kita pasti akan diperhadapkan pada suatu masalah yang rasanya begitu berat dan membuat kita menderita. Nah, pada saat-saat seperti ini, siapakah yang kita cari? Mencurahkan hati pada orang terdekat mungkin dapat membuat hati kita menjadi lebih lega. Tetapi jika kita mau menyadari, sesungguhnya solusi atas masalah berat yang kita alami itu hanya sejauh doa. Hana tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan penghiburan sejati dari orang lain. Ia juga tahu bahwa ia tidak akan merasa lebih baik dengan menyerang balik Penina yang selalu saja menyudutkannya. Karenanya ia menghampiri Tuhan dalam doanya. Ia mengubah ratapannya menjadi doa. Dan doa itulah yang akhirnya tidak hanya mengubah suasana hatinya saat itu, tetapi juga mengubah jalan hidupnya. Ketika kita mau mengubah ratapan menjadi doa, maka doa akan mengubah segala sesuatu. Puji Tuhan saudara, doa mengubah segala sesuatu. Apapun pergumulan kita, biarlah doa menjadi landasan kita untuk kita percaya bahwa seberat apapun pergumulan kita, Tuhan pasti akan campur tangan dan doa mendatangkan kuasa yang dahsyat. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami belajar sesuatu dalam kehidupan Hana. Bagaimana dia tidak menyerah. Walaupun keadaan memaksa dia untuk menyerah dan putus asa. Tetapi disitulah kami boleh tahu ketika Hana mengambil sikap yang benar dengan dia berdoa, berserah kepadamu ya Tuhan, maka ada jalan keluar, solusi dia dapatkan.
dan akhirnya hidupnya dan perjalanan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Seperti itu jugalah kerinduan kami ya Tuhan. Kami rindu selalu memiliki kehidupan doa, baik di saat semuanya baik-baik saja, apalagi ketika keadaan memaksa kami, menekan kami, mencoba membuat kami lemah dan menyerah. Kami mau segera tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Segera kami ambil tindakan untuk bersujud dan berdoa kepadamu, karena doa mengubah segala-galanya. Di dalam doalah kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, ada pengharapan, bahkan ada mujizat yang akan dinyatakan dan kami nikmati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Pak renungan hari ini. Bersyukur kepadamu kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.